Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang sejauh mana sih kemudian proses pengamanan ya. Kita berpikir secara komprehensif. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengamanan kalau kita ilustrasikan ya, kalau kita ilustrasikan dalam konsep layer yang ada di OSI layer gitu ya. Standar OSI layer yang dipakai dalam jaringan komputer di mana kita punya layer 1 sampai dengan layer 7. Maka memahami proses pengamanan itu juga harus berasal dari layer paling bawah yang berupa aspek fisikal sampai kemudian layer yang paling atas yang sifatnya abstrak gitu ya, yang berupa aplikasi. Nah, in between di dalamnya itu selain selain ada stacking teknologi, hari ini kita akan mencoba melihat yang lain-lain, stack-stack yang lain dalam proses pengamanan selain dari stack teknologi itu sendiri gitu ya. Nah, selama kita memahami konsep itu secara komprehensif, insya Allah informasi yang kemudian coba kita amankan itu, kita paling tidak bisa mengamankannya dari multiple aspek gitu ya. Nah, ini salah satu contoh pertama gitu ya tentang keamanan. Saya lagi di luar teknologi stack yang sudah didiskusikan di video sebelumnya gitu ya tentang layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan masing-masingnya. Problem apa yang terjadi dan apa namanya bagaimana kita melakukan proses remedy. Nah, kan tapi dalam banyak case ternyata keamanan itu bukan hanya dibatasi kepada kontekstualisasi teknologi. Ya, kondisi-kondisi seperti force major, ya seperti adanya natural disasters, adanya gempa bumi, adanya gunung meletus, adanya kemudian cyclone, badai gitu ya, ada angin topan. Ya. Kalau belahan bumi selatan itu nyebutnya sebagai cyclone, belahan bumi utara itu nyebutnya sebagai tornado. Nah, ini juga konsep yang perlu dipahami gitu ya. Cyclone itu saya agak lupa, kayaknya kalau nggak salah berlawanan arah jarum jam, kalau tornado itu searah jarum jam. Ya. Ini sangat mungkin sekali mengganggu kalau dalam konteks CIA, confidentiality, integrity, dan kemudian availability. Ini sangat mengganggu sekali yang namanya availability. Begitu pula adanya human cause disaster, ya seperti adanya demo, strike gitu ya, ataupun kemudian adanya perang, ataupun kemudian ada banyak hal lain lah. Ya. Manusia itu kan memang salah satu kontributor besar gitu ya, dalam problem dunia ini, gitu ya. Adanya climate change dan lain sebagainya tidak dipungkiri salah satu imbas dari manusia. Nah, ini perlu kemudian kita pahami bareng-bareng bahwasanya oke, sesuatu kejadian, event gitu ya, yang kemudian akan mendisrupt informasi itu menjadi available gitu ya, ataupun kemudian akan mendisrupt integrity, ataupun kemudian akan mendisrupt confidentiality, it is something that going to happen gitu ya. Jadi uh, saya paling senang mengilustrasikan dengan konsep if dan when gitu ya. Ketika kita berbicara disaster, kita tidak sedang berbicara if a disaster happen gitu ya. Tapi kita selalu berbicara when disaster happen. Selama kita punya mindset when disaster happen, jadi if it might happen, when it will happen. Jadi if itu kondisi yang bisa jadi ada kejadian, bisa jadi tidak ada kejadian. Tapi kalau when itu pasti terjadi, it will happen gitu ya. Eventually it will happen gitu ya. Tinggal masalah nunggu waktu saja. Sebagaimana orang yang tinggal di kaki Gunung Merapi, mereka selalu punya latihan, punya drill setiap 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali mereka punya drill. Sampai kemudian pada akhirnya ketika Merapi itu betul-betul meletus, mereka lebih well prepared. Itu konsep yang kita sebut dengan nama mitigasi. Nah, konsep bagaimana kita memahami security, cyber security, information security dan lain sebagainya juga harus dalam konteks ini. Sejauh mana kemudian kita bisa memitigasi sehingga perlu disampaikan, sehingga in case of anything happen, whether apakah itu kemudian attack, a cyber attacks misal, ataupun kemudian it's a natural disasters, ataupun kemudian disaster-disaster yang lain, we are well prepared gitu ya. Setidaknya kita sudah punya kapal sekoci gitu ya. Meskipun kita tahu persis yang namanya kapal sekoci, yang namanya kapal sekoci itu tidak bisa menyelamatkan semua hal. Tapi setidaknya kita bisa mengurangi dampak, meminimalisir dampak sedapat mungkin ya. Kalaupun toh dampak besar itu tidak bisa dihindari, paling tidak kita ada sesuatu yang bisa menjadikan sebagai sebuah fondasi untuk kita leaping kembali, lompat kembali. Nah, konteks ini menjadi penting karena kita semua itu butuh yang namanya bisnis itu tetap berjalan dengan lancar gitu ya.
Jadi pada saat kemudian kita membangun infrastructure, pada saat kemudian kita membangun applications, pada saat kemudian kita berpikir tentang bagaimana informasi itu akan deliver, kita harus thinking ahead supaya apa? Ketika adanya disrupsi itu, jangan sampai dia mengganggu proses flow dari bisnis itu secara keseluruhan. Oke, di beberapa titik akan terganggu gitu ya, tapi tidak semua terganggu sehingga kemudian bisnis itu stop. Ya, no more activity yang kemudian berjalan. Ya, jadi konsideran kita adalah sejauh mana bisnis continuity itu tetap bisa berjalan. Ya, bisnis continuity kalau dalam perspektif ini business continuity controls are more than just backing up data. Bukan sekedar membackup data and providing redundant hardware. Bukan sekedar memprovide redundant hardware. Tapi dia juga akan melakukan apa? Ada konfigurasi. Oke, kita mungkin punya multiple routers ya in case anything happen. Tapi kalau kemudian dokumentasinya buruk, that's a disaster itself gitu ya. Sebagaimana pengalaman saya personal pada saat saya sempat bekerja sebentar di Singapura gitu ya. Ketika kemudian ada disaster happen, ada loss of electricity gitu ya. Terjadi kemudian loss apa? Loss configurations. Jadi ada sebuah router yang tidak pernah di-reboot selama 2 tahun kurang lebih. Ketika kemudian saya cek log terakhir itu mereka konfigurasi terakhir 2 tahun yang lampau. That's a good thing about configuration ya. Kebetulan konfigurasinya bagus, ya, dan jalan bisnisnya selama 2 tahun dan tidak pernah mengalami blackout. Ketika kemudian blackout itu terjadi, tahu-tahu konfigurasinya hilang. Nah, ini ada salah satu masalah besar. Ya, misal saya pegang Cisco router gitu ya, seharusnya pada saat sebelum saya exit terminal, setelah saya melakukan perubahan konfigurasi dan semua sudah dinyatakan oke, maka kemudian saya harus melakukan saving configurations. Ya, kalau dalam komen Cisco itu kita pakai misal copy running config ke startup config gitu ya. Bagaimana saya bisa mengcopy configuration yang saat ini sedang berjalan ke startup config sehingga pada saat ada reboot dari si router ini dia bisa otomatis. Nah, ini kejadiannya waktu saya dulu tinggal di Singapura dan sempat kerja sebentar di sana, itu adalah karena tidak pernah mati listrik. Sehingga ketika kemudian ada loss of electricity, saat router itu mengalami reboot, hilang semua konfigurasinya. Untungnya kalau kita bicara untungnya, kalau orang Jawa selalu gitu, untungnya gitu ya. Untungnya masih ada dokumentasi konfigurasi. Maksudnya bukan konfigurasi, dokumentasi topologi. Jadi topologinya itu masih lengkap. Sehingga saya hanya tinggal waktu itu memperbaikinya dengan cara apa? Dengan cara melihat topologinya, oke seperti ini, saya establishing connection dengan sebelah, dan that's it, selesai. Yang kedua adalah bagaimana kita belajar meng-establish yang namanya alternate communication channels gitu ya. Secara internet sendiri, ini supaya kita paham, internet itu yang bangun adalah Department of Defense, Kementerian Pertahanan. Jadi internet itu tidak dibangun oleh saintis dari universitas. Internet itu dibangun oleh tentara. Ini yang perlu kita pahami, walaupun dalam perjalanan berikutnya internet itu lebih dilepas ke universitas, terutama universitas yang kemudian mengembangkan adanya si SMACD dan lain sebagainya, Carrier Sense Multiple Access Collision Detection yang menjadi cikal bakal jaringan saat ini gitu ya. Itu yang konsepnya yang bikin adalah universitas. Tapi jauh sebelum si SMACD tentang paket lewat radio dan lain sebagainya itu desainnya itu adalah dari Department of Defense. Nah, kenapa Department of Defense itu bikin internet? Alasannya sederhana. Jadi saat itu US sedang, dibilang sederhana ya enggak ya, alasannya krusial sebenarnya. US itu sedang mengalami Cold War, perang dingin dengan siapa? USSR, Soviet, yang saat ini menjadi Rusia. Mereka tuh sudah perang hulu ledak nuklir. Jadi Rusia tuh naruh hulu ledak nuklir di mana? Di Kuba. Jadi Rusia tuh naruh hulu ledak nuklir di Kuba gitu ya. Yang kalau ditembakkan itu tinggal kalau orang Jawa bilang sak pelintengan gitu ya. Tinggal kemudian sepelentingan itu sudah nyampe kemana? Ke Miami, ke Florida. Nah, Amerika sendiri juga punya hulu ledak nuklir yang banyak yang kemudian in case anything happen, perang dunia itu akan terjadi, mereka sudah ready. Nah, salah satu yang kemudian mereka pikirkan itu adalah alat komunikasi. Ya, dalam konsep kita bagaimana kita mengamankan informasi, this is the most important part gitu ya. Koordinasi itu harus selalu terjadi pada saat ada disaster seperti perang. Maka kemudian yang dilakukan oleh Department of Defense, mereka berpikir bagaimana cara saya membuat sebuah komunikasi yang reliable, yang kemudian handal dalam kondisi yang tidak reliable.
Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana saya bisa membuat komunikasi yang reliable dalam kondisi environment yang tidak reliable. Makanya konsep internet itu sendiri itu disebut dengan nama best effort. Ya, ini perlu dicatat. Internet itu dibangun dengan konsep yang pertama ada trust, yang kedua adalah yang kita sebut dengan nama best effort. Best effort itu artinya apa? Best effort itu mirip Anda kirim surat ke tukang pos. Anda datang ke kantor pos, kemudian Anda kasih perangko, kemudian Anda kirim surat. Yang Anda lakukan adalah Anda sedang mempercayai kepada tukang pos. Tukang pos itu kalau ilustrasi dalam jaringan adalah router. Anda sedang mempercayai tukang pos untuk mengirimkan surat ini sampai ke destination. Itu yang dilakukan oleh kita ke tukang pos. Kita percaya bahwasanya dia akan mendeliver. Nah, perlu dicatat ya, perlu diingat karena kalau zaman sekarang kan mungkin orang agak bingung gitu ya. Generasi sekarang mungkin agak bingung gitu ya. Maksudnya gimana sih? Bukannya selalu ada tracking. Itu loh saya pakai JNE, pakai Tiki, pakai JNT, pakai apapun ya. Si Cepat dan kawan-kawannya itu kan semua ada tracking number. Tracking number itu kan baru hari-hari ini aja. Ya, pos itu dulu nggak ada. Kecuali kemudian kita pakai layanan yang lebih mahal yang kita sebut dengan nama IMS. Ya, jadi kalau kita kirim pakai perangko hari ini ya juga masih, cuman kan sudah jarang ya orang yang kemudian berkirim surat pakai perangko gitu. Ngirim lamaran juga sudah pakai email, sudah pakai Google Form, sudah pakai website gitu ya. Lamaran udah nggak ada yang tulis tangan, pakai amplop warna coklat dan seterusnya nggak ada. Sehingga ketika kemudian kita bicara best effort, saya percaya sepenuhnya bahwasanya tukang pos akan berusaha mengirim ke sana. Dan tukang pos pun mengatakan kepada kita selaku customer, terima kasih atas kepercayaannya, saya berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian mengirimkan surat ini sampai ke tujuan. In case anything happen, surat nggak sampai bagaimana, ya kita tidak tahu. Hari ini kita punya tracking number, kita tahu suratnya sampai mana, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, topologi internet itu dibangun dengan konsep yang mirip. Jalur ini nanti kalau kena hantam nuklir, terus bagaimana cara dia bisa resolving itself. Jadi internet itu didesain dengan mindset, kalau jalur saya kena tembakan nuklir, bagaimana saya bisa robust, bisa kemudian handal. Makanya ada konsep yang kita sebut dengan nama routing. Ya, routing itu memungkinkan saya merutekan paket ini dari sini ke sini ke sini ke sini sini. In case ini putus gitu ya, kayak kemarin jalur FO Indonesia Singapura putus di banyak tempat, maka kita pindahkan mungkin lewat jalur yang lain. Ada yang lewat Australia, ada yang kemudian lewat ke Manado, kemudian ke Guam, ada yang kemudian pakai Singapura tapi kemudian jalur yang lain karena jalur utamanya sedang putus. Ya mirip kalau kemudian di depan kita macet gitu ya, wah saya harus cari jalur alternatif. Konsepnya kira-kira kayak gitu. Ya, jadi DoD itu membuat dengan konsiderasi komunikasi harus jalan dalam kondisi yang sangat tidak ideal. Makanya nanti kalau kita bicara protokol internet sampai dengan layer 3, bahkan layer 4 sedikit gitu ya. Layer 3 yang kita sebut dengan nama internet protokol, ya, ada protokol dalamnya namanya internet protokol atau network protokol itu. Basisnya adalah best effort. We try as good as possible gitu. Kita mencoba semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk mendeliver paket ini. Kalau nggak sampai bagaimana? Ya mohon maaf. Kira-kira kayak gitu. Internet itu kalau bisa ngomong ke Anda, saya mohon maaf, paketnya ternyata nggak nyampe. Makanya ada effort untuk kemudian memperbaiki di mana di layer atasnya. Yang kita kenal dengan nama TCP, Transmission Control Protocol. Yang dia bertanggung jawab melakukan pengecekan. Kalau ada segmen data yang tidak sampai, dia akan minta ulang ke pengirim. Tolong kirim ulang lagi paketnya ya, paketnya nggak sampai tadi barusan. Jadi layer bawahnya tuh nggak ada pengamanan. Pokoknya kirim gitu ya. Data itu misal segini, kita potong-potong jadi 10. Kita kasih label 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 nyampe, 2 nyampe, 3 nyampe, 4 nyampe, 5 nyampe, 6 nggak sampai. 7 nyampe. Apa yang terjadi? Dia akan kirim ulang. Minta ulang, kirim ulang nomor 6. 7 yang kemudian nyampe akan masuk ke buffer. Kalau ke buffer nggak sampai ditunggu sekian lama nggak datang-datang, apa yang terjadi? Buang. Discard. Ya, ulangi lagi 6, 7, 8, 9, 10. Baru kemudian disusun ulang. Paket itu bisa aja nyampainya 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 9, 8, 10. Bisa aja seperti itu, nggak urut. Nah, nanti diurutkan di buffernya. Itu tugas layer yang ada di atasnya. Jadi kalau kita lihat di sini, business continuity considerations, misal ada alternate communication channels, bagaimana providing power, idealnya data center itu sumber listriknya 2. Idealnya gitu. Nah, di Indonesia susah untuk ideal. Kenapa? Sumbernya sama, PLN. Karena adanya monopoli. Nah, karena adanya monopoli sumbernya PLN ya jadinya agak susah. Ya.
Tapi kalau misal bisa dapat dua tiang dengan sumber berbeda, misal UI itu dalam tanda kutip agak sedikit tidak beruntung karena dia dapat jalur dari, seingat saya kalau nggak salah Kentungan. Kentungan itu problematik, seringkali mati. Jadi kalau di Jogja lain itu jarang mati, Kentungan itu mati. Ya, jadi kalau misal Anda tinggal seputaran Jalan Kaliurang dari Banteng ke atas gitu ya, Anda akan sering kemudian listriknya mati. It happens many times. Ya, it happens many times, a lot of time. Ya. Nah, itu contohnya providing power, dua-duanya harus kemudian dapat depan, kiri, kanan, selatan, utara atau timur, barat gitu ya. Nah, dengan dua sumber yang berbeda, dua sumber PLTU atau PLT apa sih? Ya, pembangkit listrik lah kalau di PLTA misal yang berbeda. Ya, idealnya begitu. Kemudian ada misal dependensi terhadap seluruh aplikasi dan proses. Harus bisa mampu mengidentifikasi mana-mana saja yang kemudian ada dependensinya dan bagaimana kemudian kita bisa mengotomatiskan beberapa hal. Nah, ini business continuity planning yang harus disiapkan pada saat kemudian kita berbicara in case anything happen. Ya. Masih banyak lagi yang lain gitu ya. Termasuk misal di antaranya yang juga tidak kalah penting itu adalah policy, kebijakan. Ya, maka tadi saya sampaikan, kita tidak sedang berbicara if, tapi kita sedang berbicara when. Maka policy itu harus menuliskan misalnya gini, when disaster happens, what do we need to do? Ya, jadi protapnya bagaimana sih gitu ya? Nah, ini masih agak susah di Indonesia gitu ya, karena memang belum menjadi culture kita. Contoh misal gedung, ada pemadam kebakaran gitu ya, ada alat-alat pemadam. Anda mungkin familiar ya, gedung-gedung dengan alat pemadam kebakaran. Tapi Anda mungkin tidak familiar dengan latihan kebakaran. Tidak semua tempat, kecuali misal Anda kerja di Pertamina, kayak balong kemarin kebakaran kan ya. Kecuali Anda kerja di Pertamina, kerja di tempat gas, dan lain sebagainya, mungkin Anda ada latihan kebakaran. Tapi sekolahan, ada nggak latihan kebakaran? Padahal sebenarnya kebakaran itu kan sama-sama berbahayanya. Mau dia ada di sekolah, mau dia ada di rumah sakit, mau dia ada di industri minyak, mau ada di industri non-minyak sekalipun, harus ada latihan. Pada saat saya dulu sekolah, baik di Singapura maupun kemudian di Australia, sama-sama mereka punya latihan exercise. Jadi once a while gitu ya, kemudian akan ada beep, beep, beep gitu ya. Jadi kita lagi tengah-tengah kerja, kemudian ada tet, tet, tet gitu ya, yang kemudian mengindikasikan, oke, kita harus siap-siap. Kita nggak langsung keluar loh ya. Jadi begitu ada alarm itu kita nggak langsung keluar. Kita harus kemudian mendengarkan instruksi terlebih dahulu. Jadi supaya orang itu terbiasa mendengarkan yang namanya instruksi. Jadi semisal alarm itu bunyi karena memang butuh ngetes alarm. Jadi cuma dibilangin kira-kira kayak gini. Silahkan tunggu instruksi selanjutnya. Alarmnya bunyi tet tet. Silahkan tunggu instruksi selanjutnya. Ya kita tetap diam aja, santai-santai aja. Jadi kita tuh akhirnya terbiasa nggak panik ketika kemudian dengar alarm. Kadang alarm itu kemudian mengatakan, this is a drill. Ini adalah latihan. Silahkan kemudian tinggalkan semua peralatan Anda dan kemudian silahkan menuju tangga darurat. Nanti di waktu berapa lama kemudian seluruh gedung itu berhasil dievakuasi. Misalnya waktu itu dulu di Australia gedung saya 7 lantai gitu ya. Berapa lama 7 lantai itu kemudian berhasil dievakuasi. Mereka punya targetnya katakanlah 5 menit harus semua dievakuasi. Lift sama sekali nggak boleh dipakai. Harus jalan. Nah, nanti tanggung jawab siapa? Warden. Warden itu akan pegang HT, lantai mana yang kemudian turun duluan. Kalau enggak kan nanti bisa ya, lantai 7 dan 6 turun bersamaan, tangganya malah penuh, kemudian bubar. Jadi gedung itu kalau kita evakuasinya satu-satu itu aman. Tapi kalau udah rebutan, Indonesia kan paling gitu. Begitu kebakaran, kebakaran, semua kan langsung teriak kebakaran, kebakaran. Apa yang terjadi? Kita langsung lari ke pintu bersama-sama bareng-bareng, kemudian terjadi adalah penumpukan di pintu. Ini karena kita tidak siap dengan konsep yang namanya mitigasi. Nah, suatu ketika pernah kejadian di kampus saya waktu dulu di Australia, di lantai 4 itu ada data center. Data centernya itu besar banget. Kalau dibandingkan dengan data centernya UI, gedung saya itu ukuran data centernya mungkin sekitar 3 kali lipat lah. 3 kali lipat dari data center yang kita miliki di UI secara size ya. Karena mereka juga punya superkomputer dan sejenisnya dan kawan-kawan. Ada alarm, saya pikir ini paling drill lagi. Ternyata enggak. This is not a drill, kata mereka gitu. Ini bukan latihan, segera turun. Dan nggak sampai 5 menit, si mobil pemadam kebakaran sudah sampai depan gedung. Nah, jadi ternyata ada isu cooling, pendinginan di data center.
yang kemudian memang bau asap jadinya, bau asap dan kemudian kita semua harus turun dari gedung. Ya, ya sudah habis itu gimana? Ah, udahlah malas pulang aja. Kenapa pulang? Ya karena kita sudah terbiasa barang-barang apa yang kemudian kita tinggal, barang-barang apa yang kemudian kita bawa. So this is we do the same thing pada saat kemudian kita berbicara proses mitigasi di dalam infrastruktur kita, di dalam data center kita, di dalam aplikasi yang kemudian kita miliki. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi misal critical systemnya itu yang mana, yang harus tetap up and ready gitu ya. Misal dalam contoh kasus kita gitu ya di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Yang saya tekankan berulang-ulang ke teman-teman itu adalah identity management kita itu sekarang sentral. Anda nggak bisa login Zoom, nggak bisa login Google, nggak bisa login ini, Gateway, nggak bisa login ini itu, kecuali kemudian pakainya SSO misal. Jadi ini adalah very critical system yang tidak boleh down. Ketika kemudian ada beban yang sangat tinggi sekali, dia tetap harus bisa survive. Ya, kemarin sih kita dapat dalam tanda kutip itu pengetesan yang unintended, tidak kita niati. Apa pengetesan yang dilakukan? Kita menerima brute force attack login di sistemnya UI. 1 detik itu kita ada serangan kurang lebih sampai sekitar 4.000, 3.000 sampai 4.000 serangan every seconds. Nah, ketika kemudian yang lain-lain masih bisa pada login, nah itu berarti apa? Berarti sistem login kita robust, handal. Kenapa? Ada serangan 1 detik, ada 3.000 sampai 4.000 serangan. Each seconds. Dan orang login SSOI masih aman-aman aja. Kalau dalam kondisi yang tidak normal, itu kan kondisi nggak normal ya, karena kita ada apa? Attempt brute force attack. Ya. Sudah mirip-mirip seperti denial of service sebenarnya. Tapi itu brute force. Kita recheck, orang lain masih bisa login dan aman-aman saja. Nah ini contoh bagaimana how do we need to identify things gitu ya. Ketika kemudian perkuliahan itu wajib, semisal pakai Zoom, sebenarnya di UI itu nggak wajib pakai Zoom gitu ya. Kita bisa menggunakan alternatif yang lain dan mahasiswa pun bisa mengaksesnya. Misal contoh Microsoft Teams, tapi nggak ada yang mau pakai. Susah, tampilannya ribet dan lain sebagainya. Udah semuanya biasa pakai Zoom. Kalau saya bilang semua akan Zoom pada waktunya. 1 tahun yang lalu pada saat saya mulai memanfaatkan Zoom ini secara masif di UI itu saya diprotes. Kenapa nggak pakai platform yang lain? Waktu itu ada edaran dari Kementerian Pertahanan, Zoom tidak aman, ini dan sebagainya. Ada edaran ini tuh. Saya dikomplain banyak dosen. Kenapa UI memutuskan menggunakan Zoom? Lihat itu edaran-edaran dari kementerian dan lain sebagainya. Hari ini saya kalau meeting video conference dengan kementerian semuanya pakai Zoom. So it's not a big deal gitu ya. Karena waktu itu sebenarnya vulnerability itu bukan hanya di Zoom, tapi di tempat lain ada. Kenapa yang disorot Zoom? Karena Zoom yang paling banyak pengguna. That's why. Ya. Bukan membela gitu ya, tapi we are trying to be fair. Oke, next. Kita juga harus terbiasa dengan memahami konsep-konsep seperti vulnerability, threats, risk. Kemudian bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan mengimplementasikan countermeasure-nya. Jika kemudian if anything happen, what should we do? Ada protapnya, ada prosedurnya. Ya, ketika Merapi meletus, tong 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 gitu ya, ada kemudian kentongan yang kemudian di apa namanya dibunyikan oleh seluruh warga. Mereka tahu apa yang kemudian harus dilakukan. Ya, mereka tahu apa yang kemudian harus dilakukan. Kemana saya harus berjalan, ke shelter sebelah mana saya harus berjalan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sesuatu yang kemudian apa? Sesuatu yang kemudian akhirnya menjadi sebuah habituals. Nah, prinsip ini juga kita lakukan sama dalam konsep pengamanan. Sejauh mana kita mengamankan teknologi informasi, kita sudah punya habit. Contoh ini misal gini, kita punya habit untuk melakukan backup data. Ya, kalau zaman dulu itu mahasiswa bimbingan dengan saya ada beberapa kali kejadian selalu bilang gini, laptopnya tiba-tiba rusak. Ada mahasiswa saya itu bilang gini ke saya, Pak, tadi saya sesaat sebelum kita bimbingan ini, saya ke toilet dulu, Pak. Tasnya saya gantung, tapi lupa nggak ditutup rapat. Laptopnya jatuh, Pak. Terus kemudian datanya error. Katanya, kamu punya backupnya nggak? Nggak punya, Pak. Padahal dia sudah bimbingan sekian bulan gitu ya. Ya, cuman memang progresnya agak lambat ya. Sudah bimbingan sekian bulan, progresnya agak lambat. Terus kemudian saya tanya, punya backupnya nggak? Enggak. Nggak lama kemudian dia ganti dosen pembimbing. Mungkin karena reason karena memang mau pindah dosen pembimbing kali ya, nggak enak terus kemudian alasannya laptopnya jatuh. Tapi kita mengalami sendiri beberapa case itu ya, mereka nggak punya backup. Artinya habit itu belum ada. Dalam kasus kita sebagai enterprise, tentu misal setting pertama kita adalah sejauh mana harddisk kita itu harus RAID.
Harus RAID Bapak kan ada RAID macam-macam ya. Konsep RAID dalam hard disk itu. Ya, ada RAID 0, 1, 2 dan seterusnya. Kita pilih yang mana? Ya. Ada sebuah survei yang kemudian dilakukan. Saya kalau nggak salah sekitar 3 tahun yang lalu, Pak, saya bacanya itu dari salah satu institusi yang cukup acknowledge, dikenal gitu ya. Mereka melakukan survei sejauh mana sih data backup itu bisa mengembalikan informasi, mengembalikan dokumen-dokumen yang kemudian dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, ini yang menarik. Even though meskipun mereka tuh memiliki sistem backup, entah itu pakai tape backup, pakai kaset, ya. Saya tidak tahu apakah Anda pernah punya pengalaman, tapi saya punya pengalaman membackup hard disk menggunakan kaset tape. Seperti kaset video. Kalau zaman dulu itu handycam, itu kan pakai kaset ya. Nah, kita ngerekam hard disk data-data itu juga pakai kaset yang berputar. Kenapa pakai itu? Murah. Hard disk itu mahal. Ya, cuman bedanya kalau hard disk itu kan bisa not sequential, nggak urut bacanya. Kalau pakai kaset tape kan harus urut. Kita cuma kenal fast forward sama reverse. Nggak bisa kemudian saya lompat ke 10 tanpa harus muter ke apa namanya, ke misal dari 1 ke 10 ya tetap harus baca 2, 3, 4 sampai kemudian 10. Kalau pakai kaset seperti itu. Nah, ternyata orang-orang itu, enterprise-enterprise itu, walaupun sudah backup, hanya sekitar 95%-an, 95 sampai 97, artinya ada 3% yang gagal. Yang berhasil melakukan retrieval terhadap backup mereka. Jadi walaupun saya sudah punya backup sekalipun, resiko itu ada. Apalagi kalau saya nggak punya backup. Nah, makanya planning ini menjadi penting. Dan kita harus melakukan plan secara baik, kita tes secara reguler. Jadi testing itu juga dilakukan. Tadi saya sampaikan, latihan kebakaran itu penting. Paling tidak supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di gedung itu, mereka tidak panik pada saat kebakaran yang beneran itu terjadi. Karena mereka begitu dengar alarm, tadi seperti saya sampaikan, pada saat saya dengar alarm, saya cuma mikir, oh paling cuma another drill ini, cuma latihan saja. Faktanya kebakarannya itu real. Nah waktu itu kita turun juga dengan santai, nggak kemudian lari-lari gitu ya, nggak lari-lari, turun ya jalan kaki biasa. Begitu keluar baru dikasih tahu ini kebakaran beneran. Jadi waktu itu ada tulisan evacuate, 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 evacuate gitu kan. Ada suara announcement dari ini kan, evacuate. Waktu itu saya pikir ya paling drill. Biasanya kalau kita diminta evacuate, kita akan turun ke bawah, nanti ada warden. Warden itu yang biasanya pakai helm warna tertentu itu ya. Dia akan kemudian akan ngumpulin, oke semua berkumpul di sini. Ini adalah assembly tempat assembly kita, tempat kita berkumpul. Gitu ya. Ternyata sampai bawah kita bukan dapat informasi assembly-nya di sini gitu ya. Kita dapat informasi ada kebakaran yang saat ini sedang terjadi. Kita cuma bilang ada kebakaran tuh ternyata. Karena memang kebakarannya jangan dibayangin api yang menyala-nyala kemudian panas gitu, enggak. Tapi data center yang kemudian keluar asapnya. Balik lagi karena kita sudah terbiasa, we still feel safe. Jadi ketika kita sudah punya planning, kita testing, kita tetap akan merasa aman meskipun kemudian katakanlah ternyata planning kita gagal, ya. Nah, ini contoh bagaimana kita menjaga. Nah, effort yang dilakukan apa macam-macam. Ini salah satu effort yang bisa kita lakukan ya. Yang kemudian bisa kita lakukan, misal seperti mengharden operating system. Ya, jadi operating system itu kemudian apa namanya perlu diupdate, perlu kemudian ditambah anti malware, antivirus dan kawan-kawan. Intinya adalah kalau kita bicara zaman sekarang, ya semuanya itu sangat vulnerable. Kita harus menjamin jangan sampai ada vulnerability ini yang kemudian lubang-lubang ini bisa kemudian menerobos tempat kita. Even terakhir barusan kemarin belum lama ada vulnerability di kernel Linux gitu, yang kemudian akan meminta kita untuk mengupdate semua. Jadi operating system itu playing very critical role ya, dalam sebuah operasi gitu ya. Maka admin itu perlu mengharden, perlu nambah gembok kah, nambah antivirus kah, nambah kemudian rule kah, dan lain sebagainya. Termasuk misal membuang unnecessary program, unnecessary services. Ngapain kemudian kita tambahkan ini itu yang kemudian nggak penting. Misalnya ini adalah sebuah Windows server. Kemudian kita karena males buka komputer lain, kita install Adobe misal. Adobe apalah di situ. Pertanyaannya, ini kan Windows Server. Windows Server kan tidak didesain. Walaupun kalau kita install Adobe, katakanlah Lightroom atau Adobe Photoshop di situ bisa nggak? Ya bisa. Tapi ini designated-nya itu bukan sebagai komputer operational workstations, tapi designated-nya itu adalah sebagai server. Nggak lucu dong kalau kemudian kita install CorelDRAW di Windows Server.
Ya, walaupun kalau tadi saya bilang bisa nggak? Bisa. But that's not the idea of having a server. Nah, kalau mau gitu ya di komputer kita personal masing-masing. Ini salah satu contohnya, host hardening. Ada lagi yang lain. Misal kita menyiapkan dengan patch management. Artinya sistem-sistem itu harus ready untuk kemudian di patch setiap saat. Secara otomatis lebih baik lagi. Ya, karena kalau paling malesin itu kita kena virus, kita kena malware karena kita lupa nggak nge-patch. Makanya seperti Windows sekarang kan suka maksa. Nggak enak. Enaknya dan nggak enaknya Windows. Kita baru mau shutdown, tiba-tiba kemudian di-update. Waduh, kita nggak bisa shutdown PC. Mungkin ada di antara Anda yang pernah mengalami kejadian seperti itu. Baru mau shutdown Windows, tahu-tahu do not turn off the PC karena update sedang berjalan. Wah, Pak Ayah ini. Kalau menurut saya agak ngaco itu. Nah, saya tuh mau pulang kerja kok kemudian malah disuruh nunggu. Gitu. Misalnya kita bawa laptop. Nah, ini contoh gitu ya. Makanya idealnya kalau Windows itu jangan sekali-kali update di jam kerja gitu ya. Karena nanti pas kita lagi butuh ternyata dia harus shutdown berulang kali restart terlebih dahulu. Even sebenarnya bukan Windows saja. Saya seperti saya di rumah kan apa namanya Windows itu hanya saya pakai untuk CCTV gitu ya. Karena kalau pakai Mac agak susah softwarenya. Sama ada di virtual machine saya. Selebihnya saya pakainya kan sistem operasi yang lain. Ya sistem operasi yang lain ya selalu malam hari pada saat saya update. Ya, jadi jam saya schedule misal jam 11 malam atau jam 12 malam. Saya sudah tidur, mereka akan update sendiri. Kita taruh firewall, kita taruh intrusion detection system, kita pasangi VPN, dan lain sebagainya. Bagian dari proses pengamanan. Nah, begitu pula kita pada saat kita memproteksi data gitu ya. Sejauh mana kemudian kita ngasih akses kontrol. Kalau di Linux itu misal kita pakai perintah chmod. Ya, chmod atau chown, ownership. Jadi kita berbicara ownership, kita juga berbicara masalah akses. Baik dari sisi personal, dari sisi grup, dari sisi kemudian yang lain. Ya, kalau sudah biasa dengan Linux kan ada chmod misal 777, berarti dia adalah RWX, RWX, RWX untuk semua. Baik dari sisi user, dari sisi kemudian, dari sisi public, dari sisi grup, dan kemudian dari sisi user. Ya, bisa di read, write, dan kemudian execute. Ya. Jadi kita selalu punya file access control kendalinya. Siapa berhak mengakses apa. File encryption-nya. Kalaupun tos misal jatuh ke tangan yang tidak berhak, paling tidak kita masih enkripsi. Minimalis banget di password. Dan juga yang nggak kalah penting adalah backup data. Karena backup data itu adalah the most effective way untuk kemudian memprotek data dari hilang. Jadi apalagi kalau data itu penting. Misal dalam case apa namanya mahasiswa, misal menyimpan data tesis, menyimpan data skripsi, itu harus dihitung sebagai critical actions. Jadi nggak bisa kita cuma naruh di flash disk, naruh di hard disk, harus ke cloud. Cloudnya kalau bisa multiple. Jadi waktu dulu saya kuliah itu juga gitu. Ada di komputer saya, ada di komputer office saya, ada di cloud. Nah, cloudnya juga tak buat double gitu ya. Yang satu adalah Dropbox, yang satu adalah Google Drive. Paranoid ya, mungkin sih paranoid, little bit gitu ya. Tapi bagi saya waktu itu, this is effortless thing to do gitu ya. Untuk sinkronisasi dan sebagainya itu effortless sifatnya. Saya tinggal modif beberapa hal, saya pakai symbolic link waktu itu untuk kemudian ngelingkan antar folder sehingga kemudian akan terintegrasi jadi satu walaupun kemudian dari tempat berbeda-beda. Jadi cukup naruh di satu tempat dia sudah akan langsung masuk ke Google Drive sendiri, masuk ke Dropbox sendiri, ya. Flash juga tetap ada. Nah, ini juga nggak kalah penting. Kalau di pameran itu kan selalu dikasih kabel gitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian, pengamanan secara fisik itu adalah esensial. Jadi dia sama pentingnya juga dengan pengamanan secara logik. Ya, pakai kabel, kemudian pakai kandang gitu ya, di kontainer kan, dikotai gitu ya, kemudian digembok semisal. Kenapa? Beberapa hal itu bisa di-bypass kalau kita bisa mengakses fisik. Contoh misal Linux. Oh, saya nggak bisa mengakses ini secara remote. Tapi kalau kemudian misal saya bisa mengakses secara fisik, kemudian saya pakai misal init1, Linux single gitu ya, maka saya bisa masuk root dan kemudian ganti password yang ada di. Termasuk juga punya habit apa? Nge-log out. Nge-log out apa? Komputer. Jadi saya beberapa kali saya sampai harus mengingatkan ke staff-staff saya di kampus gitu ya. Untuk kemudian tolong kalau keluar dari ruangan, keluar dari meja, komputernya di lock, dikunci. Nanti Anda bisa cek YouTube Sami Kamkar namanya, SAMY
spasi KAMKAR, Sami Kamkar. Ini seorang hacker yang cukup terkenal, Sami Kamkar. Dia kalau nggak salah pernah bikin proof of concept tentang USB apa ya? Atau nanti Anda coba search, saya kalau lupa keywordnya, tapi bad USB atau apa kalau nggak salah. Apa yang dilakukan? Udah mirip kayak film-film gitu. Tinggal dicolokin USB-nya ke Mac waktu itu. Case-nya Mac itu kan dianggap aman gitu ya. Tapi selama window-nya open, kalau kemudian dicolok USB, yang terjadi apa? Langsung kemudian jalan. Jadi mirip katakanlah seperti di film Mission Impossible gitu ya. Tom Cruise turun dari langit-langit pakai kabel, kemudian oke, I'm in the data center now gitu ya. Yang di seberang sana kan kalau film-film kayak gitu. Di seberang sana, oke sekarang colok masukin flash disk-nya. Cetek, oke flash disk-nya sudah colok, oke sudah berhasil saya remote dari sini. Kayaknya anu banget ya, fiksi banget gitu. Tapi itu proof of concept-nya sudah ada. Jadi membiasakan diri untuk mengunci screen, ada timeout, ada screen lock dan lain sebagainya. Itu adalah bagian ikhtiar kita untuk proses pengamanan. Ya. Kalau perlu beberapa alat kita taruh GPS tracking, kalau perlu kasih RFID dan lain sebagainya. Nah, jadi ya inilah upaya-upaya kita untuk kemudian mengamankan. Kenapa? Ya, yang jelas gini, mindset itu penting bahwasanya apapun yang kemudian kita lakukan itu it's related to the business that we are doing at the moment. Jadi berpikirnya itu bukan lagi sekedar cyber security atau information security itu adalah sebagai add-on, sebagai sebuah tambahan. Tapi sudah mulai harus berpikir, misal gini. Contoh gini, how does cyber security enable the business? Bisnis ini bisa berjalan kalau keamanannya itu berjalan dengan baik. Adanya basis seperti trust, kepercayaan, dan lain sebagainya itu sangat esensial di dalam dunia online. Nah, sejauh mana kita bisa menjaga amanat, misal menjaga user dan data-data user di tempat kita. Kasus seperti kemarin salah satu top startup di Indonesia, Tokopedia gitu ya. Itu kan menjadi pelajaran berharga. Tokopedia bisa ngeles dengan kemudian mengatakan password kita di hash semua. Password kita di hash semua, sehingga tidak mungkin passwordnya dibobol. It's a very difficult thing to do. Dan memang benar, Tokopedia nggak bohong. Nah, tapi cara yang mereka lakukan itu kan cara marketing, cara humas gitu ya, untuk membuat damage yang kecil, atau mengecilkan damage yang terjadi. Karena sebenarnya yang lebih esensial adalah data yang dipergunakan untuk reconnaissance attack. Nama, alamat, mungkin tanggal lahir, nomor rekening, dan lain sebagainya, yang mungkin ada di sana semua yang kemudian diubah. Maka cyber security ini adalah kalau kita mampu menawarkan trust, bisnis itu kemudian akan jalan. Atau konsideran yang kedua adalah how does cyber risk affect the business? Bagaimana kemudian risiko-risiko ini bisa berimbas kepada bisnis kita? Maka ultimate goal-nya kita tetap punya apa? Yang namanya business goals. Business goal itu apapun yang cyber security, information security, approach yang kemudian kita lakukan. Ujungnya adalah sejauh mana kita bisa comply terhadap business goal yang mau kita sasar. Sehingga semua akan terlibat. Baik dari sisi perspektif customer, mereka kita ajari untuk tidak kemudian sembarangan, secara serampangan. Jadi ada pendidikan pada end user kita agar tidak sembarangan, misal menggunakan password berulang kali di satu tempatnya. Tahun lalu ada data Zoom, ada kebocoran data username dan password. Wah, langsung heboh seluruh dunia. Judulnya clickbait, begitu tak baca, ini kan bukan Zoom yang kebobolan, tapi ada orang yang menggunakan akun email dan password yang sama di banyak tempat. Jadi ceritanya itu sudah ada data kebobolan di tempat lain, username dan password. Kemudian dicoba oleh orang untuk login Zoom bisa nggak berhasil. Nah, kemudian muncullah berita sekian ratus ribu data Zoom itu terkompromis. Padahal sebenarnya enggak. Ya terkompromis sih, tapi terkompromis bukan karena si Zoom-nya, tapi karena pihak ketiga. That's the thing, misal di sisi customer. Jadi kita sudah mengamankan dengan baik tempat kita, tapi kalau customer belum diajari, ya sama aja. Makanya harus membiasakan juga untuk mengamankan sisi customer. Bagaimana kita kemudian memapkan ke enterprise IT kita, ke supply chain kita, product service development kita. Kalau perlu kita pakai external influencers untuk kemudian meyakinkan kita. Nah, kalau ini sudah berjalan dari mapping ini, maka yang kita perlukan sekarang adalah kita membuat sebuah strategi. Rekan-rekan sekalian, di mana-mana yang namanya strategi itu selalu berasal dari yang namanya visi. Jadi organisasi itu harus punya sebuah visi. Dia punya high level landscape, sebuah cara memandang yang sisinya high level. Memandang apa? Memandang masa depan. How the future will looks like.
in our system. Jadi bagaimana kemudian kita mengawinkan antara objektif dari organisasi, objektif dari bisnis dengan mindset cyber security di sana. Ketika kemudian kita mau pakai cutting edge produk pokoknya yang paling kekinian, maka kita harus ingat ada faktor resikonya loh ya kalau kita pakai yang kekinian. Kenapa? Mereka mungkin belum proven. Sehingga kita harus menyiapkan, saya mau pakai teknologi terkini dengan resiko cyber security-nya yang unknown. Maka kita harus siapkan preventive measurements dengan memblokir semua hal, kecuali hanya beberapa aspek saja yang kita buka. Selebihnya kita tutup semua. Kita nggak berani membuka. Kenapa? Kita tidak tahu vulnerability apa yang ada di produk ini. Misal seperti itu. Yang kedua, kita sharpening the priorities. Resource kita itu terbatas. Ya, karena resource kita terbatas, kita nggak bisa memprotek semuanya. Jadi ketika kemudian kita pakai helm, itu kita belum tentu memprotek apa lengan kita. Kalau kita kemudian jatuh, ya itu resikonya. Tapi kenapa kemudian yang dikasih helm adalah kepala? Kenapa nggak lengannya itu kita kasih pelindung, kakinya nggak kemudian kasih pelindung? Orang kemudian tabrakan, kakinya kena, kemudian patah, nggak banyak sekali. Kenapa nggak kemudian kaki itu dikasih pelindung sebagaimana kepala kita? Kenapa? Karena kepala kita itu memiliki prioritas yang paling tinggi sendiri, ada otak kita yang ada di sana. Kaki patah, dia bisa kemudian mungkin bisa saja disambung, ya dikasih apa namanya hips dan lain sebagainya. Ya, saya kan mantan alumni yang pernah mengalami patah tangan saya waktu saya masih SMP gitu ya, pernah mengalami patah tangan. Ya sudah, kemudian digips selama 1 bulan lebih, selesai, that's it. Tapi kalau kemudian otak kena kemudian benturan, kemudian terjadi misal gegar otak dan sebagainya, nah untuk bilang sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, karena fungsi kemanusiaan kita bisa hilang ketika kemudian otak itu kena. Kalau tangan kena, fungsi kemanusiaan kita masih jalan. Ya, hanya saja kemudian kita menjadi disabled. Ya, kita tidak bisa kemudian menjalankan sebagaimana kemarin-kemarin. Inilah yang kita sebut dengan nama we have limited resources. Pengamanan kita itu ya terbatas. Bisanya pakainya itu ya helm saja. Ya bisa aja sih lengan kemudian kita kasih pelindung ini itu dan sebagainya. Sekali lagi, you cannot protect everything. Maka kemudian kita harus fokus ke certain critical business asset mana yang kemudian mau kita aman. Setelah itu tentu saja harus ada tim yang kuat, harus ada pengendalian kontrolnya, harus ada kemudian proses monitoring threat-nya, kontingensi kalau kemudian ada sesuatu terjadi. Ya, sekali lagi, nothing ya that can achieve 100% secure. Nggak ada sesuatu yang kemudian atau seseorang atau organisasi yang berani dan bisa ngeklaim bahwa organisasi saya aman 100%. Impossible. Kalau ada orang yang bilang kemudian aman 100%, ya bohong itu mereka. Beberapa kali saya sering ditanya dengan beberapa pertanyaan, ya tentu saja oleh banyak orang tentang sebuah hal kaitannya dengan security. Aman nggak sih? Misal aman nggak sih pakai Zoom gini? Saya bilang, dibilang aman-aman, dibilang nggak aman ya nggak aman. Wah, semua rame. Ini nggak ada end-to-end encryption-nya. Saya langsung, wow, hebat banget ya orang-orang zaman sekarang berpikir end-to-end encryption gitu ya. Padahal mereka senantiasa ngomong hal-hal yang sifatnya privat dari diri mereka itu diumbar ke publik, misalnya gitu. Ngumbar tanggal lahir, ngumbar ini, ngumbar itu, semua ke publik gitu ya. Dan kemudian sekarang concern dengan end-to-end encryption. Nanti kalau saya didengerin sama Zoom pada saat saya lagi ngajar gimana? Pada saat saya lagi telepon gimana? Saya bilang kurang kerjaan banget itu. Zoom dengerin nggak? Mungkin. Saya bilang mungkin. Saya nggak bilang nggak mungkin gitu. Saya bilang mungkin-mungkin saja. Ketika Google mengatakan kami sudah mengkoleksi data 2 tahun sebelum kemudian kami mengumumkan itu kan berarti Google melakukannya behind us, di belakang kita. Setelah 2 tahun dia berjalan, mengumpulkan data lokasi kita, mengumpulkan voice search kita, baru kemudian dipublikasi ke umum. Bahwasanya Google sudah melakukan koleksi data, ya tentu saja dengan catatannya Google, kami sudah menganonimkan ini, itu, dan lain sebagainya. But still, privacy issue dilanggar oleh Google. Jadi kalau kemudian dibilang, apakah aman 100%? Bilang, nggak ada yang aman 100%. Hanya saja kita bisa mengusahakan sebuah effort untuk kemudian mengamankan. Ini semua pada prinsipnya adalah sejauh mana kita bisa transforming everything, in securing the informations, in securing the infrastructures, in securing the cyber itself, the technology, and the information technology itself. It's part of the culture. Jadi proses kita itu adalah membangun sebuah budaya yang aman. Budaya agar kita pada akhirnya ketika sign up something, misalnya
daftar sesuatu, kita nggak pernah create password yang berulang di banyak tempat. Kita pakai password manager semisal untuk kemudian mengamankannya. Misal satu, kita punya budaya untuk tidak sembarang ngeklik attachment, tidak sembarang ngeklik ini, walaupun kemudian link itu dikirimkan oleh orang-orang dekat kita yang mungkin kita percaya. Tapi siapa yang bisa menjamin dia teman kita itu tidak menjadi prey, menjadi korban bagi yang lain. Jadi kita tuh tidak sekedar sekali lagi begitu punya firewall, that's it, everything is done. Tapi maintaining awareness terhadap security ini, baik dari sisi internal kita, eksternal kita, semua harus kemudian berjalan pada saat yang bersamaan. Ya. Nah, organisasi biasanya kemudian akan punya tambahan, misal punya SOC, Security Operation Center. Ya, mereka punya tim yang kemudian akan kalau sekarang itu disebutnya seperti namanya itu CSIRT gitu ya. Ada ada Computer Security Incident Response Team atau semisal apalagi ya, ya, ya kira-kira inilah CSIRT gitu atau CERT gitu ya, Cyber Security gitu ya, yang intinya itu adalah penanganan terhadap threat ya, atau mereka punya threat intelligence. Jadi mereka itu semacam tim dedicated yang bertanggung jawab untuk bisa hunting, bisa kemudian preparing, bisa kemudian defending infrastructure dari sebuah serangan. Ya, atau bahkan bikin serangan balik untuk kemudian menyerang ke yang lain-lain. Biasanya sih kemudian kita juga akan bikin yang namanya blue team dan kemudian red team. Jadi blue team itu adalah defendernya, red team itu adalah attackernya. Jadi attacker ini akan mensimulasi proses serangan, tentu dengan acknowledgement pejabat-pejabat ya, orang-orang yang kemudian mereka bertanggung jawab terhadap organisasi. Jadi mereka tahu kapan akan diserang. Nah, blue team bertanggung jawab untuk mengamankan. Nah, ini harus ada drillnya, harus ada latihannya. Nah, kalau kita sudah terbiasa, paling tidak kita bisa meminimalisir yang namanya ini, mereduksi jumlah attack-attack yang mungkin terjadi. Pada akhirnya kita tahu kemampuan kita sampai dengan sejauh ini, kita hanya tahu mana yang harus kemudian kita eksplorasi, mana yang kemudian harus kita keluarkan, biarkan orang lain yang mengamankannya. Kita pakai pihak ketiga untuk mengamankan. Nggak efektif, nggak ideal, atau nggak efisien kalau kemudian pengamanan itu semuanya dilakukan oleh kita sendiri. Biarkan orang lain kemudian mengamankan beberapa aspek, tapi ya jangan semuanya. Nah, ini rekan-rekan sekalian, upaya kita untuk membangun bareng-bareng secara keseluruhan dari A sampai dengan Z, supaya pengamanan ini jadi jauh lebih efektif. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.